to the room, got me feeling crazy. Shot my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori belajar konstruktivistik. Yang pertama ada pengertian teori belajar konstruktivistik. Teori konstruktivistik ini menyatakan bahwa belajar bukan hanya sekedar menerima informasi dari luar, melainkan proses aktif di mana individu membangun pengetahuan mereka sendiri. Pengetahuan ini dibentuk berdasarkan pengalaman, interaksi sosial, dan refleksi terhadap dunia sekitar. Berikut ada tokoh utama dalam konstruktivistik ini. Yang pertama itu ada Jean Piaget. Piaget mengembangkan konsep bahwa anak-anak membangun pengetahuan mereka melalui tahapan perkembangan kognitif. Dalam pandangannya, belajar terjadi melalui proses akomodasi atau penyesuaian struktur kognitif dan asimilasi atau memasukkan informasi baru ke dalam skema yang sudah ada. Yang kedua ada Lev Vygotsky. Lev Vygotsky ini menekankan pentingnya faktor sosial dan budaya dalam belajar. Ia memperkenalkan konsep Zone of Proximal Development atau biasa disingkat dengan ZPD, yaitu jarak antara kemampuan siswa yang bisa dikerjakan sendiri dan yang bisa dicapai dengan bantuan orang lain. Nah, materi berikutnya yaitu tentang prinsip-prinsip utama konstruktivisme. Pembelajaran adalah proses aktif, di mana siswa tidak sekedar menerima informasi, melainkan membangun pengetahuan, memulai pengalaman interaksi mereka dengan dunia. Yang kedua, pengetahuan dibangun bukan diterima. Siswa aktif membentuk makna berdasarkan pengalaman mereka sendiri. Mereka tidak hanya menyerap informasi yang diberikan, tetapi mengorganisir dan menyimpulkannya sendiri. Yang ketiga ada kognisi berkembang melalui konflik kognitif. Ketika siswa menemui sesuatu yang bertentangan dengan pengetahuan sebelumnya, mereka akan berusaha untuk menyelesaikan konflik tersebut yang mendorong pemahaman yang lebih dalam. Nah, berikutnya ada konteks dan pengalaman nyata yang sangat penting bagi siswa, yaitu pembelajaran lebih efektif jika berhubungan dengan pengalaman nyata, sehingga siswa dapat melihat relevansi dari apa yang mereka pelajari. Materi berikutnya yaitu mengenai implikasi dalam pembelajaran guru sebagai fasilitator. Dalam pendekatan konstruktivistik, guru berfungsi sebagai pembimbing yang membantu siswa dalam proses belajar, bukan sebagai sumber utama informasi. Yang kedua, pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran tidak hanya berfokus pada teori saja, tetapi juga pada pemecahan masalah di dunia nyata yang membuat siswa lebih aktif berpikir. Yang ketiga, ada kolaborasi dan diskusi. Di sini siswa diajak untuk berdiskusi, bertukar ide, dan bekerja sama untuk memperdalam pemahaman mereka tentang materi yang dipelajari. Yang keempat, ada penggunaan teknologi dan media pembelajaran. Alat bantu yang mendukung eksplorasi dan eksperimen seperti perangkat digital dapat meningkatkan pembelajaran. Di sini ada kelebihan dan kekurangan konstruktivistik. Yang pertama, kelebihan. Kelebihan konstruktivistik ini aktif dalam pembelajaran. Nah, konstruktivistik ini mendorong siswa untuk aktif dalam proses belajar. Bukan sekedar menerima informasi secara pasif. Ini meningkatkan ketertiban dan motivasi siswa. Berikutnya ada pemberian konteks yang relevan. Pembelajaran lebih relevan karena siswa membangun pengetahuan mereka berdasarkan pengalaman nyata
dan konteks yang mereka pahami. Berikutnya ada pengembangan keterampilan pemecahan masalah. Dengan memecahkan masalah atau berinteraksi dalam tugas-tugas yang menantang, siswa dapat mengembangkan keterampilan berpikir, kritis, dan pemecahan masalah. Berikutnya ada kolaborasi sosial. Nah, konstruktivistik ini menekankan pentingnya interaksi sosial dalam pembelajaran, seperti diskusi kelompok dan kerja tim dapat membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan, komunikasi, dan pemahaman yang lebih mendalam. Yang terakhir, itu ada peningkatan kreativitas. Siswa didorong untuk berpikir secara kreatif dan mandiri, yang dapat menghasilkan solusi baru atau ide-ide yang lebih inovatif. Selanjutnya itu ada kekurangan dari teori belajar konstruktivistik. Yang pertama ada tantangan untuk guru. Nah, tantangan untuk guru ini seperti pendekatan ini memerlukan peran guru yang lebih aktif sebagai fasilitator yang mungkin lebih menantang dibandingkan dengan pengajar tradisional yang lebih pasif. Tidak semua guru terlatih dalam pendekatan ini. Yang kedua itu memerlukan waktu yang lebih lama. Nah, proses konstruksi pengetahuan bisa memakan waktu lebih lama dibandingkan dengan metode pembelajaran langsung atau instruksi langsung. Ini bisa menjadi kendala dalam waktu terbatas di kelas. Yang ketiga, tidak semua siswa siap untuk pembelajaran mandiri. Beberapa siswa mungkin kesulitan untuk belajar secara mandiri atau tidak memiliki keterampilan berpikir kritis yang cukup untuk membangun pengetahuan mereka sendiri. Yang keempat, ada kesulitan dalam menilai kemajuan. Nah, penilaian dalam pembelajaran konstruktivistik ini lebih kompleks karena tidak selalu ada jawaban yang jelas atau standar yang bisa diukur. Hal ini dapat menyulitkan dalam mengukur kemajuan siswa secara objektif. Dan kekurangan yang terakhir yaitu ada keterbatasan dalam materi yang kompleks. Untuk topik yang sangat teknis atau membutuhkan pemahaman dasar yang kuat, pendekatan konstruktivistik ini mungkin kurang efektif jika didukung dengan pemahaman yang cukup. Baik, mungkin itu saja materi belajar konstruktivistik yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.